Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar lagi tentang Golang. Di tutorial ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan debugging code di bahasa Golang menggunakan Visual Studio Community Edition atau VS Code Community Edition. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel di Halo Vina Tutorial. Nanti teman-teman bisa ke playlist Golang tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Kita kembali ke tag editor. Bagaimana caranya mengaktifkan fitur debugging di VS Code? Teman-teman bisa sebenarnya ketika kita pertama kali menginstal VS Code, nanti teman-teman akan menemukan run and debug. Jadi kita bisa langsung klik. Caranya supaya si debugger ini bisa mengeksekusi kode Golang. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa ke bagian seperti bagian sini, kemudian pilih ini, pilih tanda open launch session, atau teman-teman bisa ke sini kemudian pilih add configuration. Nanti di add configuration kita akan menemukan sebuah konfigurasi default, dan defaultnya adalah pertama yang perlu teman-teman pastikan bahwa tipenya adalah Go. Kemudian di sini ada objek program, ada objek program, kemudian parameternya kita ubah jadi parameter value-nya kita ubah jadi workspace folder, terus main.go, karena pertama yang kita eksekusi adalah main.go. Ini sesuaikan dengan direktori apa yang akan teman-teman eksekusi. Setelah proses ini selesai, jadi workspace, setelah proses ini selesai, ditambahkan, kita sekarang bisa kembali ke main.go, buka main.go, kemudian kita pilih mana yang mau kita tambahkan breakpoint-nya. Jadi tinggal klik. Misalkan saya akan menambahkan di sini. Terus saya akan tambahkan di sini juga. Terus saya tambahkan write message di sini. Selanjutnya saya akan tambahkan di sini juga nih. Nah, sebelum saya return, ini juga akan saya tambahkan breakpoint-nya. Jadi gimana cara mengeksekusinya? Kita bisa kembali ke run and debug, klik run and debug, kemudian pilih yang bagian atas. Di sini ada start debugging, tinggal klik saja. Prosesnya sudah berjalan. Nah, kalau semuanya berjalan normal, di sini akan muncul sebuah pop-up. Nih, di sini ada, kalau kita cek ini ada continue, ini ada step over, terus di sini ada step into, di sini ada step out, dan di sini ada restart. Kita coba jalankan dengan step over. Kita mulai dari sini signature. Nah, di sini ada cara ya. Misal saya ingin ini ya. Saya ingin memprint signature string. Ini tinggal kita tambahkan. Klik button plus, kita tambahkan di sini. Enter. Nah, sekarang belum ada value-nya. Sekarang kita akan execute. Kita pakai yang tanda step over, klik. Nah, dia akan ke hash password. Dia akan jadi debuggernya akan jalan ke hash password. Kemudian kita eksekusi lagi. Oke. Ke message to byte. Terus sekarang eksekusi lagi. SH512. Kita eksekusi lagi. Nah, SH512 writer kita sudah berpindah ke sini. Harusnya nanti dia ketika kita eksekusi dia akan step berikutnya. Nah, dia akan step berikutnya. Signature stringnya belum ke print. Kita sekarang akan execute lagi.
Nah, di sini signature stringnya sudah bisa ke print nih variabelnya. Sudah bisa kita lihat. Kita execute lagi. Kalau kita jalankan lagi, dia harusnya akan berpindah ke function do password match. Kita coba run lagi. Nah, dia berpindah sini. Kita cek. Misalnya saya ingin tahu core password hash. Nah, di step ini saya ingin menampilkan core password hash. Saya tambahkan di sini. Terus saya execute. Core password hash masih enable to evaluate. Sekarang kita execute lagi step over. Step over. Nah, dia kembali lagi ke hash password. Kita coba execute lagi. Kalau kita klik step over, maka core password hash-nya dia akan muncul. Harusnya akan ke print. Value-nya akan terlihat. Nah, ini terlihat. Terus, step berikutnya, kalau satu kali lagi dia akan selesai. Ya, prosesnya selesai. Oke, demikian teman-teman. Gimana caranya melakukan debugging di VS Code, melakukan debugging golang di VS Code menggunakan fitur bawaannya si VS Code. Selamat mencoba.